Sebentar lagi akan ada Game Award dan sayangnya ada isu tidak mengenakan bersebaran di internet. Hogwarts Legacy, game yang katanya sukses banget itu, tidak masuk ke nominasi apapun, apalagi nominasi Game of the Year. Kok bisa begitu? Banyak yang mencurigai kalau ini adalah gerakan politik. Ada yang sengaja bikin Hogwarts Legacy itu nggak menang. Tapi kalau kata gue, emang game lu kurang aja, tapi lu nggak rela, iya kan? Jadi serius akhir-akhir ini pada saat Game of the Year itu ngumumin nominasinya, para fans Harry Potter ini tuh bener-bener ngamuk. Dimana lagi ngamuknya kalau nggak di Twitter? Awal-awal sih menurut gua ngamuknya wajar-wajar aja, yang dimana mereka kesel gitu kalau game favorit mereka nggak masuk. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Hogwarts Legacy did not get a single nomination for the Game Awards 2023. This is a tragedy and an injustice. Iya, gue tahu kata-kata tadi tuh lebay banget dan kayak apa sih. Tapi menurut gue masih kayak oh ya udah gitu. Ini hanya fans yang kecewa karena gamenya tidak masuk nominasi Game Award manapun. Tidak berlebihan dan kekecewaannya bisa kita pahami. While I don't think Hogwarts Legacy was a Game of the Year contender, I'm shocked that it wasn't nominated for at least one category. One of the most immersive game I ever played. What an L. Jadi katanya dia tahu lah kalau Hogwarts itu nggak cocok masuk Game of the Year. Tapi nggak masuk salah satu kategori manapun itu menurut dia L banget. Kalau menurut gue ini malah bikin gue makin penasaran. Orang kayak gini tuh main game apa aja sih selama 2023? Banyak orang loh yang bilang game ini bagus, game itu bagus, tapi dia tuh nggak banyak main game. Lebih tepatnya duitnya baru mampu beli game itu, atau konsolnya nggak ada, sehingga cuma bisa bilang game ini bagus karena itulah yang udah dimainin. Tapi bisa jadi gue salah, itu kan cuma kecurigaan gue. Nah sampai di situ kan komplainnya masih kayak ya udahlah ya, fans yang nggak terima kalau gamenya itu bener-bener nggak masuk nominasi apapun. Ya wajar kecewa. Gue kalau jadi fans sebuah game gue juga pasti kecewa dan mungkin nge-tweet 1-2 hal tentang kekecewaan gue. Tapi kalau sampai kayak gini menurut gue ya udah ada yang ngaco sih. The fact Hogwarts Legacy didn't get a single nomination at the Game Awards, it's absolutely because of politics. The game industry attempt to push a narrative that all voices are welcome, but it's a giant echo chamber. This game is great, should have been up for Game of the Year even. Nah ini mulai masuk lah yang dibilang kalau ini pasti mainan politik, karena para elit di atas sana itu mengatur gitu. Kalau harus ada agenda politik ini, nggak boleh ada agenda politik ini, dan lain-lain dan lain-lain. Tolong didenrit ya, gue akan bilang kayak ya elah game lu emang kurang. Tapi penjelasan panjang ini agak ribet nih. Ini kalian akan dapat lore nih ceritanya nih, anjing lebay banget lore tentang kontroversi Hogwarts Legacy yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Hogwarts Legacy itu sempat di-cancel sama banyak orang. Karena kenapa? Kita balik ke masa lalu lagi nih. Kita akan ketemu ke J.K. Rowling yang dimana dia itu pernah bikin tweet yang kayaknya itu terkesan transfobik. Yang dimana dia diasumsikan sama banyak orang itu nggak welcome sama komunitas trans. Sehingga mulai saat itu banyak banget karya-karyanya J.K. Rowling itu di-boycott. Bahkan sampai di-cancel, bahkan sampai banyak kontroversi lahir dari akarnya di situ dulu tuh. Akhirnya keluarlah Hogwarts Legacy dan banyak orang itu suka sama gamenya karena sesimpel mereka Potterhead. Potterhead itu istilah buat orang-orang yang ngefans banget sama Harry Potter. Yang dimana pada saat itu mereka pun juga kayak bikin gerakan yang dimana mereka akan ganggu para streamer yang live streaming sambil mainin game tersebut. Jadi kayak nge-spam di chat atau gimana lah. Yang dimana gerakan ini terbukti gagal karena akhirnya banyak orang tetap memainkan Hogwarts Legacy bahkan nge-live streamingin. Nah dari sinilah kontroversi itu timbul. Lanjut ke Game of the Year 2023 yang dimana katanya Hogwarts Legacy ini nggak boleh naik ke atas, nggak boleh masuk nominasi karena game ini merupakan semacam simbolisasi yang bilang kalau ya ini game tidak mendukung trans. Sedangkan hal itu adalah hal yang tidak baik kan, jadi jangan sampai dia masuk nominasi. Begitulah konspirasinya para penggemar Hogwarts Legacy. Jadi makanya mereka bilang ini adalah akal-akalan orang elit di sana, yang dimana orang elit ini terlalu woke, terlalu SJW nih para juri-juri Game of the Year ini nih, para Game Award ini nih. Yang akhirnya maksudnya gampangnya adalah orang-orang di belakang Game Award ini tuh orang-orang yang SJW, woke gitu, yang nggak terima ada game buatan dari IP orang yang terkesan transfobia. Sejujurnya menurut gue ini terlalu kompleks dan terlalu ribet. Apakah bener J.K. Rowling nge-tweet begitu dan maksudnya begitu? Tanda tanya. Apakah game tersebut diciptakan untuk sebagai simbol kebencian? Gue udah mainin dan nggak nemu. Apakah Game of the Year emang orang-orangnya itu adalah SJW woke? Buat gue kayak nggak tahu, dan gimana cara lu tahu hanya karena game lu yang lu sukain itu nggak masuk, ha? Jadi
menurut gue ini konteksnya harus kalian pelajari lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, karena ini ribet banget dan nyambung-nyambungnya tuh ke belakang kayak tadi lagi tuh. Sehingga kalian tuh nggak nge-tweet atau ngomong online asal-asalan kayak orang-orang yang gue tunjukin tadi tuh. Banyak banget tweetnya, tapi ini yang terakhir gue tunjukin aja ya, sih saya kalian cari sendiri. If you need proof, these people are out of touch with gamers and are focused on only politics. Hogwarts Legacy wasn't nominated for anything. It's so much better than Alan Wake 2, Baldur's Gate, and Spider-Man. Remakes shouldn't be on their list either. Absolute L. Jadi intinya dia bilang kalau juri-juri di sana itu fokus ke politik, ke agenda politik, ke masalah SJW-SJW-an, walk-walkan. Padahal Hogwarts Legacy itu bagus banget, bahkan ngalahin Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, dan Spider-Man. Dari sini kita sudah menyimpulkan kan bahwa masalahnya bukan politik SJW wokeness atau apapun. Masalahnya adalah Anda yang kurang referensi game. Anda yang baru mendapatkan game yang gampang banget, yang easy banget buat ditamatin. Yes, gue bisa bilang ini karena gue udah main Hogwarts Legacy, gue beli, gue udah coba-coba berbagai macam difficulty, dan game ini itu gampang banget. Ini game Magic, tapi jumlah Magicnya cuma ada puluhan berapa gitu. Kalah sama Elden Ring. Ini game mapnya luas banget, tapi cuma luas karena puzzle-puzzlenya. Ini game yang katanya fantasi, tapi jenis monsternya paling cuma puluhan. Ini game yang isinya tentang Hogwarts yang luas dan banyak misteri, tapi misterinya bisa dihitung jari. Dan karakter-karakternya nggak unik, biasa aja. Malah kebanyakan fitur-fitur yang nggak penting, kayak kita punya ruangan rahasia yang bisa kita atur-atur, bikin tanaman dan melihara binatang. Yang secara story pun juga nggak jelas. Tahu-tahu orang bisa di Avacadabra secara random begitu aja. Gue udah review lebih lengkap. Kalau kalian mau nonton, silahkan lihat review gue di Gamebrang nih yang thumbnailnya kayak gini. Jadi ya gampangnya menurut gue, mereka adalah gamer-gamer yang menemukan bahwa Hogwarts Legacy itu game gampang dengan kualitas gambar visual yang A3. Makanya menurut mereka itu game bagus banget. Ya gampang ya, mereka nggak bisa main game susah-susah. Mereka mau main game yang gampang-gampang aja dengan visual yang luar biasa. Which is fine, which is nggak masalah. Tapi secara industri game itu nggak inovatif, nggak ada pembaruan, nggak ada semacam terobosan, nggak ada hal unik yang baru dihasilin sama Hogwarts Legacy. Sehingga ya itu game nggak jelek, tapi ya oke aja. Beda sama Zelda yang lu bisa bener-bener bikin transformer di game itu, atau Baldur's Gate 3 yang banyak banget skenarionya dan bahkan lu bisa bikin skenario sendiri dan lu bisa ngelakuin banyak hal aneh-aneh sama companion lu atau bahkan teman-teman lu. Atau Spider-Man gameplaynya yang kayak seamless banget, kayak nggak ada loading sama sekali dan lu bebas ngapain kemana-mana dengan cepat sebagaimana Spider-Man seharusnya. Hogwarts Legacy tidak di tahap seperti itu. Makanya sangat jauh dari Game of the Year. Makanya akui aja game lu itu emang bagus, sesuai sama apa yang lu suka. Kebetulan temanya sama, lu suka Harry Potter, dia berdasarkan dunia Harry Potter, dan silahkan menikmati game tersebut. Tapi sayangnya game itu sangat tidak inovatif, B aja, dan bahkan hitungannya gede doang tapi kurang banyak isi, varian, dan lain-lainnya. Tapi bisa jadi gua salah. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian jangan lupa bisa support gue dengan klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol biru join atau gabung, sehingga kalian menjadi member dari channel ini dan bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join Discord private gue untuk ngobrolin hal-hal kayak gini. Tapi kalau menurut kalian siapakah Game of the Year harusnya tahun ini? Kalau kata gue sih, ya Baldur's Gate jelas. Tapi nggak tahu nih, semoga ini tayangnya sebelum Game of the Year diumumin ya. Tapi please lah, tahun lalu banyak orang bilang God of War. Enggak, gue bilang Elden Ring, dan bener. Kalau sekarang nih, jurinya nggak aneh-aneh otaknya dan tidak ada politik tuh. Gue jadi kayak mereka tuh, tidak ada agenda politik untuk memenangkan yang lain. Nggak. Baldur's Gate. Sekian Radio Singham kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.